Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ramadan dengan NIM 22002095. Saya dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan dengan dosen pengempu Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Saya akan membahas materi mengenai tipe-tipe kepemimpinan. Kita bisa melihat banyak sekali sumber yang mencoba menganalisis dari berbagai sisi mengenai tipe-tipe kepemimpinan yang bermunculan. Akan tetapi secara umum kita akan melihat apa saja tipe-tipe kepemimpinan yang mungkin juga secara umum menjadi tipe-tipe kepemimpinan pendidikan yang ada di satuan pendidikan atau universitas. Tipe yang pertama adalah tipe kepemimpinan yang disebut sebagai tipe otokratif. Kepemimpinan otokratif kalau dikaitkan dengan manusia atau pimpinannya biasanya memiliki serangkaian karakter atau kebiasaan yang cenderung dipandang sebagai karakter yang menurut sebagian besar orang sebagai tipe negatif, padahal dilihat lebih lanjut dari semua tipe kepemimpinan bisa positif dan bisa negatif. Satu tipe dilihat positif dan negatif itu tergantung dari orang yang berhadapan dengan siapa atau bagaimana tipikal orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin otokratif ini adalah orang yang cenderung dalam kategori konsep egois. Dengan egoismenya, biasanya pemimpin dengan tipe otokratif ini akan melihat perannya sebagai sumber segala sesuatu, bahkan satu-satunya sumber dalam kehidupan organisasi tersebut. Seorang pemimpin dengan tipe otokratif adalah orang yang terindikasi memiliki beberapa sikap, yaitu yang pertama selalu menganggap bahwa organisasi itu sebagai milik pribadinya. Yang kedua, mereka cenderung mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, biasanya pemimpin tipe otokratif ini menganggap bahwa bawahannya itu sebagai alat yang dapat dipaksa untuk berbuat, untuk melakukan sesuatu apa yang mereka mau. Dan yang keempat, biasanya mereka tidak mau menerima kritik dari siapapun. Biasanya pemimpin otokratik ini cenderung tidak ingin dikritik dan tidak menerima saran atau masukan dan pendapat dari orang lain. Yang kelima, tergantung pada kekuasaan formil. Biasanya segala sesuatu yang ada di lembaganya itu sangat tergantung pada kekuasaan formil yang dimiliki oleh pemimpin otokratik tersebut. Yang keempat, dalam tindakan pergerakannya, pemimpin otokratik sering menggunakan pendekatan yang mengandung unsur-unsur paksaan, mengandung unsur memaksa, bahkan cenderung bersifat menghukum. Jadi banyak pertanyaan yang muncul mengenai tipe-tipe pemimpin yang negatif itu adalah tipe otokratik. Tapi sebenarnya itu salah. Bahkan tipe otokratik ini amat sangat positif ketika memimpin yang berhadapan dengan urusan-urusan yang tertentu atau berhadapan dengan manusia-manusia yang banyak bicara dan manusia yang sedikit perhitungan terhadap tenaga atau sering disebut dengan malas. Kelebihan dan kekurangan tipe otokratik ini kita bahas. Yang pertama yaitu kelebihannya. Yang pertama, keputusan yang dihasilkan atau yang diambil cenderung lebih cepat. Jadi keputusannya itu tidak berlama-lama, tidak banyak pertimbangan, tidak perlu birokrasi yang panjang, tidak mesti dirapatkan lagi. Segala sesuatu langsung keluar dari mulut atau dari pikiran pemimpin otokratik. Yang kedua, pemimpin yang punya otokratik ini sifatnya sangat tegas, cenderung sangat keras, sehingga ketika terjadi kesalahan dari bawahan, maka pemimpin ini biasanya cenderung tidak segera untuk menegur. Yang ketiga, mudah sekali dilakukan pengawasan karena hampir semua orang takut, merasa segan, sehingga orang akan hati-hati sekali dalam melakukannya. Jadi tanpa melakukan pengawasan pun sebenarnya semua itu tertata dengan aturan-aturan yang keras. Sedangkan kelemahan tipe otokratik ini diantaranya yang pertama, suasana kerja akan lebih mencekam, menakutkan karena pemimpin otokratik ini menakutkan buat siapapun di lingkungan kerjanya. Yang kedua, cenderung menimbulkan permusuhan, menimbulkan ekspektasi negatif yang bermacam-macam di kalangan bawahannya atau orang-orang yang ada di sekitarnya.
Yang ketiga, bawahan akan merasa sangat tertekan ketika bekerja sehingga akan sulit mengeluarkan intensitas, produktivitas tinggi yang terbaik sehingga loyalitas menjadi nomor sekian. Artinya kalau kita kerja lembur itu bukan karena loyalitas, akan tetapi karena rasa takut terhadap pemimpin otokratik. Yang keempat, kreativitas menjadi terabaikan. Mudahnya melahirkan kubu oposisi dari sisi politis karena dominasi pemimpin otokratik itu cenderung berlebihan. Tipe kedua adalah tipe laissez-faire. Tipe ini kebalikan dari tipe otokratik. Karena tipe ini kepemimpinan adalah tipe kepemimpinan dengan kendali bebas. Kendali bebas merupakan pemimpin yang terlalu mempercayakan, memberikan penuh seakan-akan sangat yakin bahwa semua bisa dikendalikan bebas melalui apa saja, melakukan apa saja. Sehingga bawahan dianggap mampu mengembangkan sarannya sendiri, mampu mengembangkan pikirannya sendiri, mampu mengambil keputusannya sendiri. Nah, pemimpin seperti ini biasanya menafsirkan demokrasi dalam artian keliru. Karena demokrasi seolah-olah diartikan sebagai kebebasan tanpa hambatan. Kebebasan bagi setiap anggota untuk mengemukakan, mempertahankan pendapatnya, melakukan apapun kebijakannya masing-masing. Tingkat keberhasilan organisasi yang dipimpin dengan gaya ini semata-mata disebabkan karena kesadaran dan dedikasi dari para anggota. Jadi kalau ketemu dengan anggota yang punya loyalitas yang tinggi, kesadaran yang tinggi, lembaga di sini cenderung selamat. Tapi tidak, kadang-kadang bisa mengerikan. Kelebihan tipe ini adalah yang pertama, keputusan ada di tangan bawahan. Artinya bawahan itu punya kemandirian yang tinggi. Yang kedua, pemimpin tidak memiliki dominasi. Tidak dominan sehingga karyawan atau anggota punya kebebasan untuk berkreasi, mudah bagi bawahan untuk bertindak, melakukan dan mengeluarkan ide-idenya sendiri. Yang ketiga, bawahan tidak akan merasa tertekan karena cenderung merasa bebas, karena kendali ada di tangan mereka. Kelemahan tipe ini yaitu yang pertama, cenderung biasanya pemimpin membiarkan bawahan untuk bertindak sesuka hati dan biasanya mereka menjadi tidak hormat kepada pemimpinnya karena dibiarkan bebas seakan-akan mereka itu seperti leader. Yang kedua, mudah terjadi kekacauan karena setiap orang seakan-akan punya hak, saking bebasnya kendali itu diberikan. Yang ketiga, tujuan organisasi cenderung akan lebih sulit untuk dicapai apabila bawahan tidak memiliki inisiatif. Selanjutnya, tipe yang ketiga adalah tipe demokratik. Tipe demokratis didasarkan pada pemikiran bahwa aktivitas atau kegiatan organisasi bisa berjalan sangat lancar sehingga bisa mencapai tujuan organisasi. Mencapai apa yang menjadi harapan dari organisasi yang sudah ditetapkan ketika berbagai masalah ini timbul, diputuskan secara bersama, bukan oleh pimpinan saja tetapi secara bersama antara pejabat yang memimpin maupun para pejabat yang dipimpin atau orang-orang yang berada di bawahnya. Artinya mereka diikutsertakan bersama-sama dengan si pemimpin. Kelebihan dari tipe ini yaitu yang pertama, hubungan pemimpin dengan bawahannya menjadi lebih harmonis dan cenderung tidak kaku. Karena tipikal kepemimpinan demokratis selalu menghindari bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompoknya. Jadi dia berada di dalam insan mereka melakukan secara bersama-sama. Yang kedua, keputusan dan kebijaksanaan biasanya diambil melalui diskusi bersama, sehingga para bawahan merasa dihargai. Mereka merasa punya andil dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, tipikal ini mengembangkan daya kreatif dari bawah, mampu mengembangkan itu karena dapat mengajukan pendapatnya dengan ide-ide yang mereka miliki tanpa rasa takut, karena si pemimpin bagian dari mereka. Dan yang keempat, tidak mudah lahir kubu-kubu oposisi karena pemimpin dan bawahan biasanya cenderung sejalan, tapi bukan seakan-akan demokrasi, padahal ada otokrasi. Sedangkan kelemahannya yaitu yang pertama,
Sedangkan kelemahannya yaitu yang pertama, proses pengambilan keputusan biasanya cenderung berlangsung lama karena harus duduk bersama dan harus diskusi lagi, diambil lagi melalui musyawarah. Yang kedua, sulit dalam mencapai kata mufakat karena setiap orang merasa paling benar kalau sudah dalam diskusi dan bermusyawarah. Yang ketiga, akan memicu konflik yang banyak dan lebih besar, lebih sering apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan apabila ego masing-masing anggota tinggi. Karena keputusan dan kebijakan yang diambil bukan keputusan dari dia atau dari pihak dia yang akan dijalankan. Tipe yang terakhir adalah tipe karismatik. Seorang pemimpin yang karismatik memiliki karakteristik khusus, yaitu daya tarik yang sangat memikat lahir batin, mulai dari tampilan, cara bicara, seluruh gaya dan yang dimiliki, daya tarik atau karisma yang ingin dilihat. Kemudian mereka biasanya mampu memperoleh pengikut yang amat besar tanpa diminta, tanpa dipaksa, biasanya cenderung loyalitasnya sangat tinggi. Mereka terpesona dengan cara berbicara dan penampilan dan jenis suara, dan pengikutnya tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret kenapa mereka mau mengikuti pemimpin tersebut. Kelebihan dari tipe ini adalah yang pertama, Kelebihan tipe ini adalah yang pertama, pemimpin pasti memiliki sifat yang tegas dalam mengambil keputusan. Yang kedua, bawahan akan merasa aman karena merasa mendapat perlindungan. Yang ketiga, biasanya loyalitas, kepercayaan, keyakinan dari para pengikutnya tidak pernah bisa dilakukan lagi. Mereka tidak perlu mempertanyakan, mereka tidak perlu secara konkret menjelaskan karena mereka sendiri tidak tahu, tidak menyadari kenapa mereka mengikuti, dan harusnya tipikal-tipikal kepemimpinan pendidikan seperti guru, misalnya di kelas, harusnya mempunyai karismatik ini, tapi membangunnya itu begitu sulit. Sedangkan kelemahan dari tipe ini, yang pertama, bawahan tidak memiliki inisiatif, cenderung biasanya mereka mengikuti. Yang kedua, keputusan yang diambil tidak didasarkan atas musyawarah, tapi semuanya berdasarkan apa yang disampaikan. Yang ketiga, daya imajinasi dan kreativitas para pengikutnya biasanya cukup rendah karena mereka sebagai follower saja. Makanya pemimpin karismatik biasanya lebih banyak muncul dari pemimpin-pemimpin yang bukan terpilih secara demokrasi. Dan ada satu lagi tipe yang terakhir, yaitu militeristik. Biasanya tipe kepemimpinan kepolisian Tentara Nasional Indonesia biasanya menggunakan tipe ini. Dan biasanya juga memakai cara yang lazim digunakan dalam kemiliteran. Secara umum tegas, memiliki sifat-sifat diantaranya menggerakkan bawahan, lebih sering menggunakan sistem perintah dan tidak bisa ditolak. Dalam menggerakkan bawahan sering bergantung kepada pangkat, jabatan, level, dan tipe militer ini senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan. Menurut disiplin yang tinggi dan kaku pada bawahan, kemudian suka menerima kritikan. Kelebihan tipe ini, mereka sangat tegas. Pimpinan yang sangat tegas tidak lagi memiliki keraguan ketika mengambil keputusan. Yang kedua, bawahan akan memiliki disiplin yang tinggi karena berbagai aturan. Yang ketiga, bawahan akan merasa aman dan terlindungi karena dia yakin si pemimpin ada di belakangnya. Sedangkan kelemahannya adalah yang pertama, suasana menjadi sangat kaku karena lingkungannya sangat formal. Yang kedua, pemimpin menjadi sangat sukar dan sulit menerima kritikan dan saran dari bawahan. Yang ketiga, bawahan akan merasa tertekan dan tidak bisa mengeluarkan pendapat mereka sehingga tidak nyaman karena banyak sekali aturan-aturan yang mengikat. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.